nama saya Detriana Sapitri. Sini saya akan memberikan ilmu atau sedikit ilmu kepada teman-teman semua, yaitu mengenai materi pengorganisasian. Pembahasan yang akan disampaikan yang pertama yaitu mengenai definisi organisasi, yang kedua yaitu tentang hubungan antara organisasi dan manajemen, yang ketiga tentang struktur organisasi, dan yang keempat yaitu tentang tipe organisasi. Dalam pembahasan ini saya tidak sendirian menyampaikannya, saya bersama teman-teman saya. Dan sebelum lanjut ke pembahasannya, teman-teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk itu, buat teman-teman semua, selamat menyaksikan video ini dan selamat menyimak. Perkenalkan, nama saya Adelia Nur Fadila. Perkenalkan, nama saya Mayaminda Sadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miradina. Baik teman-teman semua, selesai sudah pengenalan diri. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan materi. Yang pertama, pembahasan yang akan disampaikan yaitu mengenai definisi organisasi. Organisasi itu apa sih? Organisasi itu dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi atau saling bekerja sama untuk merealisasikan atau mewujudkan tujuan bersama. Lalu tujuannya untuk apa sih dibentuk organisasi itu? Nah, tujuannya itu untuk melatih dan memberikan pengetahuan kepada setiap masing-masing orang. Lalu pengertian dari organisasi itu tidak hanya itu saja. Pengertian organisasi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu organisasi sebagai alat manajemen, dan yang kedua organisasi sebagai fungsi manajemen. Yang pertama, organisasi sebagai alat manajemen. Artinya, organisasi itu merupakan alat atau wadah manajemen sehingga memberikan bentuk terhadap manajemen dan memberikan manajemen itu dapat bergerak. Yang kedua, organisasi sebagai alat manajemen itu maksudnya adalah organisasi yang memberikan tempat kepada manajemen sehingga dapat bergerak dalam batas-batas waktu tertentu. Lalu, ciri utama dalam sebuah organisasi yaitu sekelompok orang yang menggabungkan diri dalam suatu ikatan norma-norma atau peraturan-peraturan dan kebijakan lainnya, dan dalam menjalankannya itu penuh dengan rasa tanggung jawab. Cukup itu saja pengertian mengenai organisasi atau definisi dari organisasi. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh teman-teman saya. Untuk itu selamat menonton dan menyimak video berikut. Kelompok dan perilaku organisasi. MC David dan Harari dalam Siswanto 2006-81 mendefinisikan kelompok sebagai suatu sistem yang terorganisasi yang melakukan fungsi tertentu, yang melakukan serangkaian peran antar anggotanya, dan memiliki serangkaian norma yang mengatur kelompok dan tiap anggotanya. Hubungan organisasi dan manajemen. Organisasi adalah wadah dari manajemen yang saling mempengaruhi. Dalam rangka membentuk organisasi yang baik, perlu diketahui dan diperhatikan asas-asas terdapat dalam organisasi, yaitu 1. Asas kesatuan komando atau unity of command. Dalam satu organisasi ada satu asas di mana tiap-tiap pegawai hanya mempunyai satu pemimpin atau pemimpin tunggal. 2. Span of control. Dengan span of control dimaksudkan untuk memberi batas kemampuan seorang pemimpin untuk dapat mengatur dan mengawasi bawahannya. 3. Pembagian kerja secara homogen. Bermacam tugas dalam organisasi harus dibagi sedemikian rupa dan ditugaskan pada orang-orang tertentu, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang homogen dan tidak berjalan sendiri-sendiri. 4. Delegasi wewenang yang diikuti dengan tanggung jawab. Delegasi diberikan karena pemimpin sudah memberikan kepercayaan kepada yang didelegasikan. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe organisasi. Ada 4 macam tipe organisasi. Yang pertama ada organisasi lini.
Organisasi lini yaitu organisasi berbentuk di mana kepala pemimpinnya dipandang sebagai satu-satunya sumber wewenang dan satu-satunya yang diambil keputusannya, yaitu yang kedua ada organisasi tetap, yaitu bentuk organisasi yang hanya mempunyai hubungan dengan bentuk pemimpin dan organisasi memberi bantuan. Organisasi lini tetap merupakan kombinasi bentuk lini dan bentuk tetap, jadi kepemimpinannya tetap dan pemimpinnya membentuk satu kesatuan. Organisasi fungsional yaitu artinya bawahan dapat perintah dari beberapa pejabat yang masing-masing menguasai suatu keahlian tertentu. Materi selanjutnya yaitu tentang struktur organisasi. Stoner dan Wankel membatasi bahwa struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar bagian komponen dan posisi dalam suatu perkumpulan. Gibson menekankan bahwa struktur bertalian dengan hubungan pekerjaan dalam organisasi. Hubungan yang pasti tersebut timbul dari proses keputusan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pembagian kerja atau division of labor, yaitu seluruh pekerjaan dispesialisasikan sampai pada tingkat membagi pekerjaan di antara pemegang pekerjaan. Yang kedua, departementalisasi, yaitu adalah proses penggabungan pekerjaan ke dalam kelompok. Apa saja kelompoknya? Nah, yang pertama ada kelompok departementalisasi fungsional, yaitu pengelompokan pekerjaan dilakukan menurut fungsi organisasi, yaitu seperti organisasi bisnis, jasa, dan sebagainya. Yang kedua ada kelompok departementalisasi teritorial, yaitu pembentukan kelompok atas dasar bidang geografis atau daerah. Yang ketiga ada kelompok departementalisasi produk. Pada organisasi bisnis besar yang produknya beraneka ragam, aktivitas bawahannya dikelompokkan atas dasar produk. Kita lanjut proses keputusan sekarang yang ketiga, yaitu permasalahan rentang kendali atau span of control. Dan yang terakhir ada delegasi kekuasaan. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan mengenai pengorganisasian telah selesai disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami yang belum bisa menyampaikan materi dengan baik. Cukup sekian juga dari kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.